Halo semuanya, kembali lagi di channel Clever Education. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari buku Erlangga Express, SNBT Pengetahuan Kuantitatif. Kali ini kita akan membahas materi matriks ordo 2x2 dan 3x3. Bagi yang memiliki bukunya, silakan dibuka pada halaman 37. Di situ ada 5 latihan soal. Dan sekali lagi, soal-soal tersebut sudah ada kunci jawabannya, namun tidak ada caranya. Dan beberapa soal ada yang kunci jawabannya salah. Dan bagi yang tidak memiliki buku, silakan simak video ini sampai selesai. Diketahui matriks A 1 min 2 min 1 min X dan B sama dengan min 1 min 3 X 6. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari determinan AB sama dengan 9, maka X1 kali X2 sama dengan, ini masih konsep dasar perihal matriks ya. Kita langsung saja mencari matriks AB-nya dulu. AB sama dengan 1 min 2 min 1 min X min 1 min 3 X 6. Oke, kita lanjutin. Min 1 min 2X 1 min X kuadrat min 3 min 12 3 min 6X. Jangan lupa kalau determinan itu rumusnya, misal ada sebuah matriks A, determinannya adalah AD min BC. Maka ini pun berlaku demikian. Jadi determinan AB sama dengan min 1 min 2X dikali 3 min 6X dikurangi 1 min X kuadrat dikali dengan min 15. Dan jangan lupa determinan AB itu bernilai 9 sama dengan min 3 plus 6X min 6X plus 12X kuadrat ditambah 15 min 15X kuadrat. Kemudian kita jadikan sama dengan 0. Maka hasilnya di sini ada yang bisa kita coret, maka 9-nya juga pindah ke sana. 12X kuadrat kurang 15X kuadrat min 3X kuadrat. Min 9 ditambah 15. 12 dikurangi 9 adalah 3. Kemudian kita bagi dengan negatif 3. Itu menjadi 0 sama dengan X kuadrat min 1. Kemudian X kuadrat sama dengan 1, sehingga X-nya adalah plus minus 1. Maka X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan min 1, sehingga X1 kali X2 sama dengan 1 kali min 1. Hasilnya adalah min 1. Nah, jawaban ini berbeda dengan kunci jawaban yang bernilai negatif 4. Maka kita tambah lagi di sini F, yaitu min 1. Ini adalah salah satu contoh soal yang kunci jawabannya salah. Kita lanjut ke nomor 2. Jika A sama dengan 1, 1, negatif 1, 0, negatif 1, 1, dan B, A3, B2, C2, dan determinan matriks AB adalah 6. Maka nilai B min C adalah, kita kalikan dulu. Kita cari lagi, langkah-langkahnya hampir sama dengan yang nomor 1. AB sama dengan 1 min 1. Yang B itu A3, B2, C2. Oke, saya kurang panjang. Nah, terus kita kalikan, hasilnya adalah A tambah B min C. Kalau ini min B plus C. Ini jadi 3 tambah 2 kurangi 2.
Ini min 2 tambah 2. Oke, kita langsung saja. Determinan AB sama dengan A plus B min C dikali, ini hasilnya 0 ya, kali 0 dikurangi dengan min B plus C dikali dengan 3. Determinan AB juga ada nilainya yaitu 6. 6 sama dengan, ini karena 0 langsung saja, min kali min B kali 3, berarti 3B. Min kali C kali 3, berarti min 3C. Bisa dibagi 2, dibagi 3. Hasilnya adalah 2 sama dengan B min C. Sehingga B min C-nya sudah ketahuan. Hasilnya adalah 2. Oke, relatif mudah. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3. Diketahui matriks Q sama dengan A, B, C, D, dan matriks R, A plus C, B plus D, min C, min D. Dan P kali Q sama dengan R. Berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang bernilai benar? Baik, ini kalian harus memahami sifat-sifat dari matriks ya. Karena di sini kita tidak perlu mengerjakan semuanya. Tetapi yang jelas, yang namanya determinan itu rumusnya tidak berubah-ubah ya. Jadi misal determinan sebuah matriks A misal nih sama dengan A kali D min B kali C. Jangan lupa bahwa bentuknya harus seperti ini, A, B, C, D. Kalau A, B, C, D-nya kita ubah dengan sesuatu selain A, B, C, D, boleh saja. Tetapi nanti kita mengikuti saja, ini hanya penempatannya. Penempatan A itu di sebelah sini, B sebelah sini, C sebelah sini, D sebelah sini. Dan tidak boleh tertukar. Sehingga pernyataan 1, determinan Q sama dengan harus AD min BC. Maka ini salah. Sehingga menyebabkan A salah, B salah, D salah. Kemungkinan C dan D. Nah, kita hanya cek yaitu nomor 2 saja. Nah, perhatikan ini sifat matriks yang lain bahwa misal kita ubah dari sini aja deh. PQ sama dengan R. Nah, sifat dari yang ada di soal ini ya. Kemudian determinannya adalah determinan PQ sama dengan determinan R. Nah, determinan PQ ini juga kita bisa ubah menjadi determinan P kali determinan Q sama dengan determinan R. Sehingga ini bisa kita pindah jadi determinan P sama dengan determinan R dibagi dengan determinan Q. Sehingga jawaban yang 2 benar ya. Maka otomatis jawabannya yang C. Nah, ini harus hafal sifat-sifatnya. Nggak boleh enggak. Kalau nggak bisa ngerjain. Bisa tetapi lama ya. Itu memakan waktu. Kemudian kita langsung ke nomor selanjutnya. Diketahui matriks A 3 min 2A min 2 3 5. Nilai A adalah hanya membutuhkan determinan. Ya nggak hanya sih, salah satunya membutuhkan determinan. Sehingga A itu benar. Ada determinannya. Yang nomor 2, sebenarnya hampir benar. Hampir benarnya di mana? Karena di sini ada keterangan non singular. Kalau singular itu seperti ini. Singular itu determinannya, misal determinan A itu sama dengan 0. Kemudian kalau non singular, determinan A-nya tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, maka berapa? Nah, itu salahnya. Sehingga yang kedua ini tidak menjelaskan. Belum tahu. Kurang D-nya itu berapa. Nah, gitu ya. Maksudnya D cuma tidak sama dengan 0. Ya, tapi berapa? Sehingga jawaban yang tepat A. Yaitu pernyataan 1 cukup. Kalau 2 saja tidak cukup. Gitu ya. Oke, silakan literasi membaca matematika dan sifat-sifatnya kalian harus
sudah di tingkat yang lebih ya daripada di zaman SMA, karena ini sudah masuk ke fase yang agak sulit. Nomor 10, diketahui matriks A sama dengan 1, 3, 2, 1, min 1, 2. Matriks B, min 2, 1, 3. Matriks C, 2, min 1. Dan matriks A transpos BC sama dengan X, 3, 2, Y. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Baik, kita mencari A transposnya terlebih dahulu, yaitu menukar antara baris dengan kolom pada matriksnya A. Sehingga kita bisa menulis ulang menjadi 1, 2, min 1, 3, 1, 2. Kemudian kita melakukan perkalian antara A transpos dengan B. A transpos B sama dengan 1, 2, min 1, 3, 1, 2 dikali dengan min 2, 1, 3. Oke. Hasilnya adalah A transpos kali B menjadi min 2 ditambah 2 kurangi 3 dan min 6 tambah 1 tambah 6. Hasilnya adalah A transpos kali B-nya itu min 3 dan 1. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan C, A transpos BC. Yaitu min 3, 1 dikali dengan 2, min 1. Hasilnya adalah min 6, 3, 2, dan min 1. Sehingga ini X, ini Y. Sehingga Y min X sama dengan min 1 kurangi min 6. Hasilnya adalah 5. Maka kesimpulan dari P dan Q, P-nya adalah 5, Q-nya 2, maka besar P. Gitu ya. Materi selanjutnya kita akan bertemu pada barisan dan deret. Demikian penjelasan.